Silakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadu wa nasta'in wala umuri dunya waddin amma ba'du. Pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Pada hari ini kita bisa bermuajahah, bertemu meskipun dalam suasana pandemik, namun melalui sarana teknologi, agenda program visiting profesor dalam rangka kuliah pakar hari ini bisa kita laksanakan. Yang perlu saya sampaikan khususnya kepada para mahasiswa, hari ini kita ada kuliah pakar ya, yang akan diberikan oleh 3 narasumber kita yang kita hormati. Yang pertama, narasumber pertama adalah kalau dari urutan flyer ini, yaitu Bapak Dr. Hamdan Azhar S. dari Universitas Islam Jakarta. Kemudian yang kedua adalah Ibu Profesor Dr. Faridatul F. Ini kurang paham saya F-nya ini apa ini? Universitas Sultan Agung Tirtayasa Banten, Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Dan yang ketiga adalah Bapak Dr. Abustan dari Universitas Islam Jakarta juga. Nah, menarik sekali tema kita pada hari ini ya. Kita membicarakan mengenai carut marut keadilan dalam berbangsa. Nanti monggo Bapak Ibu narasumber bisa menyampaikan pokok-pokok pikirannya kurang lebih masing-masing, nanti kita beri waktu kurang lebih 15 menit. Nah, seterusnya nanti bisa diskusi ya. Kita melihat hari ini ada berbagai peristiwa hukum yang mungkin bisa juga menjadi respon dari para narasumber dan juga para audien. Perlu Bapak Ibu ketahui para narasumber, untuk peserta ini ada juga mahasiswa, terutama mahasiswa Fakultas Hukum yang sedang menempuh mata kuliah hukum acara pidana. Dan juga mahasiswa-mahasiswa hukum yang lain. Jadi saya kira sekarang sudah join dengan kita kurang lebih ada 50 orang. Mudah-mudahan materi yang kita diskusikan memberi pengalaman, pengetahuan bagi kita semua. Baiklah, marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya saya silakan mungkin kepada Pak Hamdan lebih dulu untuk memberikan pokok-pokok materinya. Jika ada PowerPoint, saya kira PowerPoint-nya sudah bisa di-share juga nanti untuk bisa dibaca ya, di screen share maksud saya untuk peserta. Baiklah, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Hamdan sekitar 15 menit, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Najih atas waktu dan kesempatan bagi saya. Dan terima kasih khususnya pada UMM yang telah bersedia dan mencurahkan pikiran untuk acara kita ini dalam rangka untuk pelaksanaan visiting profesor yang sudah berlangsung episode yang ke-13. Saya coba tampilkan screenshot-nya. Aduh, oke. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Bisa. Baik, terima kasih Pak. Baik, saya sampaikan. Tatkala saya menerima tema ini, saya sempat berpikir apa ya yang harus disampaikan sesuai dengan bidang saya. Karena ini menyangkut masalah carut marut keadilan dalam berbangsa. Tentu ini memang tema ini sangat luas dan saya melihat memang kemana aja bisa masuk dan cukup menarik. Tapi saya coba persempit arah pikiran saya, karena basic saya hukum ekonomi
saya bukan HTN, bukan hukum pidana, tapi hukum ekonomi. Saya melihat memang tema ini saya hubungkan dengan masalah bidang usaha. Nah, bidang usaha ini sangat menarik karena ada keterkaitan dengan masalah hukum. Bapak Ibu sekalian, tentu Bapak Ibu yang berlatar belakang hukum, bahwa hukum dilihat tidak semata-mata memang hanya mengatur dan memberikan sanksi. Tidak. Tapi dari segi ekonomi, hukum itu harus mampu memberikan kesejahteraan. Tentu orang berpikir, apa iya hukum dapat memberikan kesejahteraan? Tapi itulah era global yang sekarang ini cukup berkembang dan memang tidak ada batas dan jarak. Ternyata hukum dapat memberikan kesejahteraan. Sebagai ilustrasi, sebelum saya masuk penjelasan poster saya, sebuah bidang usaha, kalau orang buka usaha, maaf, kalau kita buka usaha, pabrik misalkan, atau bentuk lain, belum apa-apa kita sudah dituntut menyiapkan prasarana. Kalau itu pabrik harus ada AMDAL, harus ada izin usaha, dan lain sebagainya. Bagi orang-orang berpikir yang klasik, ini dianggap menghambat. Tapi bagi orang hukum, ini penting karena ini masalah kepastian. Tapi orang ekonomi melihat ini tidak membawakan sebuah kesejahteraan atau keadilan bagi masyarakat. Kenapa? Pabriknya belum berdiri, tapi sudah banyak prasyarat yang harus dilaksanakan. Tapi itulah sebuah sudut pandang dari ekonomi. Lantas, bagaimana peran hukum? Nah, dalam poster saya ini, saya mencoba berangkat dari masyarakat. Masyarakat ini sangat bermacam-macam, sangat majemuk. Ya, saya ambil secara garis besar saja. Ada pengusaha kecil, pengusaha besar, pengusaha menengah, dan pengusaha besar. Maka saya melihat dalam konteks ini bagaimana para pelaku usaha ini dalam konteks keadilan dalam usaha di sini, keadilan berbangsa, memahami pasal 33. Ya. Pasal 33 ini merupakan umbrella-nya semua bidang usaha atau payung bidang usaha, baik itu perusahaan swasta, koperasi maupun BUMN. Pasal 33 mungkin semua kita sudah tahu dan mengerti apa isi. Ya, isi teks, maksudnya dan sebagainya. Salah satu kata Bung Hatta, asas kekeluargaan itu yang salah satu monumental yang berikan ciri khas kita sebagai bangsa. Maka pasal 33 ini membawahi 3 secara garis besar badan usaha. Apakah itu perusahaan swasta, koperasi, dan BUMN. Tapi 3 badan usaha ini, apa yang saya coba lihat dan saya dalami, ada ketidakadilan. Kita tahu bahwa koperasi itu semua sudah tahu bahwa itu merupakan suku bulu perekonomian kita. Koperasi itu merupakan induk daripada perekonomian kita. Koperasi merupakan kiblat ekonomi kita sebagai berbangsa. Tapi ada yang nggak adil menurut saya di sini sebagai berbangsa. Sementara perusahaan swasta didorong, diberikan kemudahan, dipersingkat izin usaha diberikan satu atap dan sebagainya. Modal yang menurut saya cukup tidak carut marut untuk mendapatkannya. Begitu juga perusahaan BUMN. Dalam hal ini jelas ini milik negara, pemegang saham pemerintah, pelakunya juga pemerintah. Tapi kalau begitu bicara masalah koperasi, itu napasnya Senin Kemis, Pak, Bapak Ibu sekalian, ya, mendapatkan modal pun susah, ya. Apa yang dijaminkan? Berhubungan dengan bank kalau nggak ada
jaminan tidak ada cerita, tidak bakalan dilayani. Ya, sekarang ada proyek pemerintah KUR dan sebagainya, tapi ujung-ujung juga ditanya apa usahanya. Nah, di sini saya lihat nggak adil gitu. Ya, nggak adil. Kenapa di sektor lain diberikan kemudahan karena dia punya jaminan yang cukup, dan di perusahaan lain juga mendapatkan fasilitas yang cukup, tapi di sisi lain ada bentuk usaha yang berbentuk badan hukum yang merupakan struktur perekonomian kita, tapi ini boleh dibuat kalau diibaratkan bagaikan bonsai di taman, hanya dipandang dan lihat, tapi lama-kelamaan dia merembuk. Nah, maka dibutuhkan pupuk sebenarnya. Apa itu pupuknya? Kemitraan. Nah, disinilah peranan hukum, Bapak Ibu sekalian. Supaya adil dalam kita berekonomi, adil dalam akses segala-galanya, ya, maka di sini peran hukum. Jadi PP nomor 17, PP nomor 12, PP nomor 17 tahun 2003. Apa sih konsep kemitraan itu? Nah, di sini saya lihat implementasi pasal 33 secara hukum. Karena pasal 33 itu salah satu titiknya adalah kekeluargaan. Ya, apa isi kemitraan itu? Saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, saling menguntungkan. Nah, konsep ini yang saya lihat tidak ada. Padahal secara hukum pasal 33 ini adalah goal agar hidup berbangsa tidak carut marut, inilah dia caranya. Tapi saya lihat semua presiden, mohon maaf nih, karena ini kita memang boleh, menurut saya ini adalah ruangan saintifik, ya, tidak, kita bebas berbicara Bapak Ibu sekalian. Ini nggak ada yang memperlihatkan, nggak ada yang memprioritaskan selihat. Padahal muara pasal 33 inilah dia. Yang kuat membantu yang lemah. Yang lemah itu bisa berjalan sama-sama sama yang kuat. Ya, Bapak Ibu sekalian, di Indonesia itu koperasi yang aktif sekitar ada 200.000 badan usaha koperasi. Ya, bahkan yang nggak aktif bahkan ratusan. Dan itu ada yang skala kecil, skala menengah. Dan itu problematika selama ini kita sudah sama tahu, modal, teknologi, sumber daya manusia, pemasaran, kualitas produk, akses pembinaan. Jadi kemitraan ini adalah menurut saya salah satu cara bagaimana antara yang besar dan yang kecil itu ada rasa saling memerlukan. Begitu juga yang besar dan yang kecil saling mempercayai, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Dan sekali lagi saya katakan, pasal 33 ini adalah muara hukumnya adalah di sini. Sehingga antara koperasi, BUMN dan swasta itu bisa berjalan. Jadi tidak carut marut. Tidak carut marut lagi keadilan dalam berbangsa dari sudut pandang hukum ekonomi. Ini problem kita, Pak. Sehingga usaha bersama dan kekeluargaan itu bisa terwujud. Tanpa demikian tidak bisa. Maka peran hukum dalam pembangunan ya, tidak hanya berfungsi sebagai pengatur atau sebagai patokan terhadap pelaku usaha, tapi hukum juga harus mampu memberikan batasan yang jelas dan jelas hak dan kewajiban dalam menjalankan pembangunan. Tetapi peran hukum di sini harus dapat memberikan perubahan terhadap masyarakat, baik dalam tingkat sosial ekonomi, tingkat pendapatan maupun perubahan terhadap hidup masyarakat, seperti yang dicita-citakan dalam pembangunan itu sendiri, yaitu mencapai keadilan dalam tujuan negara. Jadi, ayat Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, menurut saya ini harus terwujud dan dilaksanakan. Tanpa demikian, ya seperti yang kita sekarang ini, maka yang kuat akan yang menang, yang lemah akan tertindas. Itu yang terjadi. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Nah, kalau ditanya saya, tentu kita sebagai bangsa bertanggung jawab secara keseluruhan. Tapi kalau kita lihat dari project saya ini sebagai pelaku usaha, ada dua hal sebetulnya. Perusahaan besar yang bertanggung jawab, dan ini berbentuk barang hukum.
bukan perusahaan yang bukan berbadan hukum. Nah, hanya saja ini siapa yang bisa memerintahkan atau siapa yang bisa menjalankan ini agar konsep ini bisa berjalan. Dan siapa yang memantau, siapa yang mengontrol, dan sebagainya. Dan belum sanksi. Supaya rasa keadilan dan berekonomi dan berbangsa itu bisa terwujud dan kelihatan. Nah, inilah sehingga carut-marut keadilan berbangsa itu bisa terhapus dan bisa hilang dari bumi kita. Nah, jadi konsep keadilan berekonomi bagi seluruh Indonesia itu bisa terwujud. Goalnya adalah dalam usaha bersama rasa keluargaan itu. Maka kata Bung Hatta, rasa keluargaan itu adalah ada di koperasi. Agar rasa keluargaan bisa terwujud, maka konsep kemitraan itu harus bisa dijalankan. Dengan teks tadi itu ada rasa saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Ya, ini mungkin Bapak Ibu sekalian presentasi saya dalam makalah saya, dalam poster saya ini. Mungkin nanti bisa kita diskusikan Bapak Ibu sekalian. Tentu saya tidak bisa menjelaskan secara luas karena memang sudut pandangnya dari macam sudut, dan saya sudahi isi poster saya ini. Nanti kalau ada hal-hal yang diskusikan Pak Doktor, kita laksanakan bersama-sama. Saya kira saya sudahi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Hamdan Nazar atas prasarannya, dan saya kira sangat menarik karena sangat mendasar apa yang disampaikan oleh Pak Hamdan berkaitan dengan implementasi pasal 33 konstitusi kita dikaitkan dengan sokok guru ekonomi, yaitu sistem ekonomi koperasi, dan di dalam implementasinya kita temukan berbagai kendala bahwa pelaksanaan undang-undang koperasi meskipun sudah dibuat sekian puluh tahun yang lalu, tetapi di dalam implementasinya tidak menjadi prioritas bagi penyelenggaraan pembangunan ekonomi di negara kita ini. Baik, kita sambung lanjut ke Profesor Farida. Ya. Mohon maaf jika saya menyebut salah nama. Jadi Profesor Farida Faridatul Fauzia kalau namanya. Beliau dari Faridatul Fauzia, beliau dari Sultan Tirtayasa Banten. Baik, mungkin nanti bisa juga menambahkan sedikit tentang informasi pribadinya jika memungkinkan. Jadi kita juga waktu kurang lebih 15 menit untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran sebelum nanti ada diskusi dari para audien. Saya persilakan Profesor Faridatul Fauzia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya. Alhamdulillah, wasyukurillah, walhamdulillah. Tema saya yaitu carut marut menegakkan hukum dan keadilan dalam berbangsa dan bernegara. Setelah tadi ini menyoroti tentang masalah ekonomi yang ada di pasal 33, kalau saya menyoroti tentang masalah penegakan hukum dan keadilan dalam berbangsa dan bernegara, dan yang mengakibatkan adanya disintegrasi bangsa. Kalau kita melihat daripada fitrah daripada manusia itu sendiri, bahwa manusia itu adalah merupakan suatu zon politik yang selalu ingin bersosial dengan masyarakat yang lainnya, dan kemudian dia ingin berinteraksi sosial dan menjalankan suatu kultur sosiologis, mempunyai suatu keinginan untuk mempertahankan kehidupan, termasuk juga dalam hal hidup di dalam suatu, di mana dalam menjalankan kehidupan pasti
tidak terlepas daripada hal-hal perbuatan yang bisa dilakukan dan yang tidak bisa dilakukan. Karena pada dasarnya manusia adalah membutuhkan adanya tadi ingin adanya meneruskan dan menjalankan kehidupan. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, banyak masyarakat yang melakukan suatu tindakan-tindakan yang di luar akal manusia itu sendiri. Karena dia pun satu ada yang memang karena mendesak akan berjalannya kehidupan. Yang keduanya ada faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan dan memang benar dia itu mempunyai suatu lingkungan yang mendukung untuk melakukan hal suatu perbuatan yang dilarang. Yang ketiganya, kadangkala manusia itu tidak terlepas daripada nafsunya yang tidak bisa mengerem. Dan untuk menciptakan tujuan dan yang dia inginkan. Akhirnya dia akan terkena oleh hal-hal yang berhubungan dengan aturan-aturan negara. Yang dalam hal ini yaitu melanggar suatu aturan-aturan hukum. Namun dalam hal ini kita melihat banyak peristiwa-peristiwa hukum di negara kita yang notabene karena katanya negara rechtsstaat, tapi dalam implementasi pelaksanaannya kita melihat adanya suatu ketidakadilan dalam hal masalah penegakan hukumnya. Sedangkan dalam pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan dalam konsep daripada equality before the law, bahwa di sini konsep yang sangat universal dan tekstual bagi hukum secara tekstual secara umum itu di sini sesuai dengan apa yang diitukan dalam yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di mana di sini dijelaskan bahwa setiap orang tidak ada dalam pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa setiap orang artinya tidak boleh ada perkecualian hak terutama atas hak yang dibutuhkan bagi eksistensi manusia untuk hidup lebih bermartabat dan tidak ada diskriminasi dalam masalah hukum. Nah, sedangkan dalam prakteknya di Indonesia untuk menciptakan hukum dan keadilan itu kita perhatikan secara seksama yaitu adanya diskriminasi. Tajam ke atas, tumpul ke bawah. Nah, inilah yang menjadi hal-hal fenomena di masyarakat menuntut adanya suatu keadilan. Oleh karenanya, tadi dikatakan dalam faktor ekonomi, pasal 33 itu harus adanya pemerataan. Namun dalam hal masalah pemerataan pendapatan ekonomi, terutama di masyarakat, apalagi di masa pandemi COVID sekarang ini, apabila petani panen, harga diturunkan, disepelekan. Namun ketika masa paceklik, harga lebih signifikan. Nah, inilah hal-hal yang kita lihat di masyarakat. Oleh karenanya, dengan adanya beberapa hal-hal kasus-kasus yang kita ini kan, contoh misalnya kasus-kasus korupsi, penegakan hukumnya tidak begitu signifikan. Namun dalam hal kasus-kasus yang berkaitan untuk kehidupan masyarakat yang memang butuh akan adanya ketahanan hidup, salah satu contoh seorang nenek-nenek yang mencuri sandal jepit, hukumannya lebih tinggi dibandingkan dengan hukuman yang dituntut oleh Joko Chandra. Nah, kalau kita lihat tidak sebanding orang yang mencuri sandal jepit dengan kasus korupsi yang begitu berapa triliun sehingga menyengsarakan masyarakat, di mana di situ ada uang masyarakat, dijatuhkannya hanya 2 tahun penjara.
Nah, disinilah yang memberikan suatu ketidakadilan, apalagi tidak sesuai dengan Pancasila sebagai sumber daripada negara itu. Apabila kalau kita melihat sesuai dengan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila, apabila diimplementasikan itu sangat bagus sekali, apalagi kita disepahamkan dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran dan dijalankan, diimplementasikan, saya rasa itu sangat makmur masyarakat Indonesia. Dan yang terpenting lagi bahwa pemerintah, siapapun pemimpinnya, apabila tadi itu menjalankan dan mengimplementasikan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima, insya Allah masyarakat kita apa yang dicita-citakan oleh founder-founder kita akan tercapai. Karena tadi itu, bahwa Indonesia mempunyai suatu keunikan dalam menangani setiap sanksi hukum dan setiap kejahatan yang diklasifikasikan dalam penerapan hukumnya dengan irama suka, apalagi sekarang ini tidak bisa memberikan suatu perwakilan untuk memberikan suara tuntutan daripada masyarakat. Padahal pemerintahan sekarang ini notabene adalah dipilih oleh masyarakat. Kalau misalnya bapak-bapak melihat kepada daerah-daerah, khususnya di daerah saya di wilayah Lebak, mungkin bapak akan menangis. Setelah bencana COVID ini, sekarang banjir bandang. Saya rasa ini semua bukan di Lebak saja. Cuman yang lebih parah lagi karena memang di sini ini banyak daerah-daerah yang tertinggal. Saya kadang-kadang sangat ngenas. Setiap tahun selalu begitu, Kalau kita melihat kepada masyarakat khususnya yang di wilayah Kabupaten Lebak, mungkin Bapak akan sangat miris sekali. Bagaimana untuk makan hari ini, belum tentu untuk makan, misalnya ketemu makan untuk hari ini, belum tentu kita ketemu untuk makan hari esok. Oleh karena ini, kalau misalnya lambat laun hal-hal yang semacam demikian ini, termasuk juga kepada penegak hukum, walaupun dia punya ada sumber hukum berpegang pada jurisprudensi, tapi ketika melihat di lapangan secara manusiawi, kemudian dia melakukan suatu tindakan kejahatan, tapi tidak melihat daripada sisi-sisi aspek kehidupan, ekonomi, sosiologisnya, ketika menetapkan suatu sanksi hukum, itu sangat apa ya, kalau menurut itu tuh sangat risih, yang kedepannya akan menyebabkan adanya disintegrasi bangsa. Karena menurut saya, kalau ini dibiarkan, pasti akan terjadi satu perbedaan ideologi. Karena di Rangkas Bitung itu mayoritas Muslim. Bukan mayoritas Muslim, kalau sekarang ini kemungkinan mayoritasnya adalah non-Muslim. Karena dengan hanya satu bungkus super mie aja, yaitu bisa menggadaikan keimanannya. Dengan 5 kilo beras, apalagi perbatasan antara Rangkas Bitung dengan wilayah Sukabumi itu sangat signifikan sekali, karena memang daerah selatan-selatan itu semuanya hampir kalau itu 60% di daerah Lebak itu yang tadinya Muslim sudah beralih ke non Muslim. Nah ini karena penyebabnya tadi itu, penyebab perut menyebabkan adanya perpindahan ideologi, di mana masyarakatnya juga tidak begitu paham tentang arti ajaran-ajaran yang menyangkut ideologi-ideologi di masyarakat sananya. Mana butuh perut kosong, kemudian datanglah misionaris, maka terjadilah tadi itu. Ini kan kalau lambat laun bisa-bisa terjadi disintegrasi bangsa. Keduanya, demografi yang timpang. Pembangunan infrastruktur
sebagai penyanggah ekonomi di masyarakat desa ini tidak merata. Artinya ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Yang ketiganya, iklim politik yang kurang sehat. Kadangkala di sini, apabila ketika pilkada dia memilih salah satu A, kemudian dia tidak memilih B, maka di situ apabila satu wilayah itu kalah, dia akan didiamkan dan dipertontonkan. Tidak ada suatu upaya untuk bagaimana caranya untuk meningkatkan ekonomi. Padahal kan kalau misalnya sudah selesai pilkada, sudahlah, harus sama rata. Jangan ada suatu pemisahan. Nah, ini juga yang menyebabkan adanya ketimpangan. Saya rasa bukan di sini saja, bukan di Banten. Saya hanya mencontohkan di Banten. Mungkin di seluruh Indonesia juga begitu. Kenapa sampai sekarang itu terjadi suatu pemberontakan di Papua? Artinya di sini, di Papua Barat akan merencanakan ingin lepas dari Indonesia. Nah, kalau lambat laun, di Banten juga sebagai Kesultanan Banten, di mana dalam sejarah bahwa Belanda atau penjajah itu datangnya dari Banten dan kemudian menyebar seluruh Indonesia, itu tidak menutup kemungkinan. Karena fakta-fakta sejarah, harta-harta kekayaan kerajaan Banten pun masih ada di kerajaan Belanda. Nah, itu pun tidak menutup kemungkinan apabila pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi dan lain sebagainya tidak diperhatikan, tidak menutup kemungkinan adanya disintegrasi bangsa. Yang ketiga, iklim politik yang kurang sehat. Tadi itu, apabila satu A menyalonkan sebagai bupati atau wali kota, kalau dia tidak memilih salah satunya yang nanti yang akan menang, siapapun yang menangnya, ketika pemilihan, contoh menjadi wali kota atau kabupaten, kalau dia tidak memilih figur tadi itu, maka wilayahnya itu akan didiamkan. Bahkan akses pun tidak akan diberikan. Contohnya di sini banyak di Banten, Pak. Kemudian menurunnya tingkat toleransi di tengah masyarakat, otomatis ya. Contoh sekarang, di masyarakat muslim pun sudah terjadi suatu perbedaan, kesalahpahaman. Apalagi dikaitkan dengan masalah kasus Habib Rizik. Di Banten sendiri itu ada berapa kelompok. Itu hanya satu muslim aja. Otomatis dengan yang lainnya. Mungkin karena ngelihat tadi itu, hayo keplok itu ya kalau bahasa Jawanya itu. Karena ngelihat tadi itu tidak ada satu kesatuan, tidak ada toleransi. Kok satu saudara aja ribut? Ya, pasti kan ke sana. Padahal contoh itu kasus kerumunan itu bukan di sana aja. Dan kasus Habib Rizik itu bukan dia yang ingin, tapi kan masyarakatnya itu berduyun dari sini, berduyun-duyun ke sana, tidak diperintahkan, tidak apa. Nah, ini yang salah satu contoh. Itu. Kemudian tadi otomatis apabila ekonominya tidak merata, tadi itu pendapatan per wilayah dan per daerahnya itu tidak merata, jangan mempunyai alasan itu APBD-nya. Contoh misalnya daerah Lebak di Provinsi Banten. Daerah Lebak itu adalah daerah tertinggal Kabupaten Lebak itu. Tidak ada industri, tidak ada tidak ada geliat ekonomi di sana itu pertanian tada hujan. Kalau misalnya musim panas kekeringan, musim hujan kebanjiran. Semuanya jadi bingung, jadi tidak bisa untuk menginikan. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Akhirnya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Faridatul Fauzia, pemaparan yang cukup menarik dan memang fakta-fakta yang kita temukan, keluhan-keluhan publik, saya kira ini secara empiris sudah digambarkan oleh Profesor Faridatul Fauzia, menarik sekali, dan saya kira ini menjadi catatan penting kaitannya dengan konsep dasar dari terjadinya ketimpangan sosial itu di aspek pelaksanaan kebijakan hukum yang timpang juga.
Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan pada Bapak Dr. Abustan untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya sebelum nanti kita sampai kepada dialog kepada para audiens. Saya persilakan pada Bapak Dr. Abustan. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa Bapak Dr. Abustan ini juga satu alma mater kalau tidak salah dengan narasumber yang pertama, yaitu Bapak Bapak Hamdan tadi, jadi Hamdan dari Universitas Islam Jakarta, dan Pak Abustan juga, Dr. Abustan juga berasal dari Universitas Islam Jakarta. Jadi saya mohon maaf tidak sempat membacakan kurikulum vitae dari para narasumber karena memang saya belum memperoleh bahannya. Jadi nanti jika berkenan para narasumber bisa juga sambil lewat memperkenalkan dirinya kepada para audiens. Saya persilakan pada Bapak Dr. Haji Abustan, waktunya juga sama 15 menit, mudah-mudahan kurang dari 15 menit sudah bisa dituntaskan. Saya persilakan. Oke, makasih Bapak moderator yang memandu acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang pertama saya kira saya harus menyampaikan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Malang selaku leading sektor ya, acara ini sehingga memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam rangka program visiting profesi. Yang kedua, sebelum saya masuk kepada materi pokok, ya, saya harus terbuka bahwa saya sekarang ini posisi di luar kota, ya. Jadi tentu saya di belakang saya background saya polos karena sejak hari Minggu sudah berada di luar kota. Namun kemudian karena ini tanggung jawab, ya, dan sama-sama di luar kota juga ini tanggung jawab, dua kepentingan. Apalagi kita berbicara keadilan, ini hari ini kita harus adil, ya. Istilahnya para filsafat, kita harus adil sejak dari pikiran. Baik, saya kira tentu dengan apalagi namanya, ini saya kira hikmah dari di balik COVID ini sehingga kita bisa berjumpa secara efisien, ya. Kita bisa melakukan perjumpaan perkuliahan melalui jarak jauh atau lebih populer dengan lewat via Zoom. Nah, saya kira materi yang kita bahas pada hari ini, saya sependapat dengan Bapak Moderator, sesuatu yang menarik, ya, bahkan penting, karena ini menyangkut berkaitan dengan kondisi kekinian, ya, kondisi kekinian bangsa kita, ya. Saya kira apa yang kita saksikan, realitas yang ada itu adalah masalah-masalah real, masalah-masalah real kebangsaan kita, dan kita saya kira yang memiliki referensi, yang memiliki kapasitas tentang pemikiran, ya, apalagi berbicara soal keadilan, soal hukum, ya, atau hak-hak yang melekat pada setiap warga negara, ya. Tentu karena background saya tata negara, tentu ya hak-hak konstitusional, ya, yang inherent yang dimiliki oleh setiap warga negara. Nah, tentu dengan apalagi istilahnya, dengan banyaknya kegaduhan yang kita saksikan sekarang, ya, banyaknya kegaduhan di harmoni, bahkan dalam tanda petik, ya, keterbelahan anak bangsa itu, saya kira itu karena basis keadilan itu yang tidak terpenuhi, ya, atau dalam topik yang disuruhkan kepada kita,
diberi kata carut marut. Saya kira itu benar sekali bahwa kita menghadapi suatu situasi dan kondisi bernegara sekarang ini yaitu dengan carut marut ya. Padahal kalau kita lihat dengan usia 75 tahun kebangsaan kita, yang tambah 25 lagi itu sudah 1 abad, jadi butuh lagi satu generasi. Sudah seharusnya kita sudah lebih lebih stabil, lebih lebih normal tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak konstitusional gitu, yang dimiliki oleh setiap warga negara. Saya kira tentu 2 hal tadi yang sudah disampaikan secara bahkan beliau ya Pak Hamdan, saya panggil beliau ini ketua saya ini di Magister Ilmu Hukum ya. Secara spesifik itu saya kira bagian daripada ketidakadilan ya. Pasal 33 soal perekonomian ya. Kemudian Ibu Prof soal ketimpangan wilayah ya. Jadi memang ya kalau kita mencermati bahwa menggarisbawahi keadilan itu ada 3 pilar utama ya, hemat saya ada 3 pilar utama yang berdiri apa sih namanya? Ini berbahaya kalau bicara berdiri baru ada jeda. Berdiri sejajar ya. 3 pilar ini harus berdiri sejajar dan saling membutuhkan. Ya, tentu soal atau dimensi hukum itu sendiri. Tentu dimensi demokrasi ya disampaikan tadi Prof ya. Masalah pilkada, dimensi ekonomi yang secara spesifik dan sangat menarik, komprehensif disampaikan tadi oleh Pak Dr. Hamdan. Nah, memang saya kira kalau kita melacak, mengikuti saya kira dinamika perkembangan yang ada itu, ya kita harus jujur mengakui bahwa demokrasi oke lah ya. Dengan pemilihan langsung sekarang ini malah sedikit euforia ya kalau tadi sependapat dengan Ibu Prof ya, di mana presiden sampai bupati wali kota itu semua pemilihan langsung ya, semua. Jadi betul-betul rakyat yang punya hak ini, hak konstitusional ya, saya selalu menegaskan hak konstitusional supaya jangan ditawar-tawar, itu memberikan langsung kepada pemimpin yang dikehendakinya ya. Jadi istilahnya bukan lagi membeli kucing dalam karung ya, diwakili oleh DPRD memilih bupatinya, DPRD provinsi memilih gubernurnya, DPR RI memilih presidennya. Tentu bandul demokrasi ini berubah secara total setelah pasca 1998 reformasi. Nggak bisa lagi dong, ini diwakili rakyat lah yang harus berdaulat benar-benar. Kalau kita mau melaksanakan konstitusi demokrasi, nggak boleh setengah-setengah. Itulah yang terjadi sekarang. Jadi ada otonomi daerah, ya saya kira turunannya semua ini soal demokrasi ini memberikan sehingga itu juga bandul kekuasaan pemerintahan tidak lagi bertumpu pada pusat, tetapi juga diberikan kepada daerah. Jadi dari sentralisasi ke desentralisasi ya. Dan tentu dengan peristiwa tanggal 9 ini pilkada serentak itu juga itulah bagian pengejawantahan daripada demokrasi kita ya. Jadi saya menggarisbawahi soal 3 pilar tadi, yang poin kedua ini soal demokrasi, saya kira it's okay ya. Kita tidak melihat lagi, saya kira ada pembakaran gedung yang kalah dan sebagainya. Ada yang secara kesatria mengucapkan selamat ya. Saya katakan saya diminta tanggapan oleh koran-koran, saya bilang wah itulah apalagi namanya wujud daripada demokrasi kita ya. Kalau kita mau skala lebih luas ya seperti di Amerika lah. Ya, bagaimana orang meskipun itu skala ini tapi dia tetap kesatria menyatakan kekalahannya. Dan kemudian yang menang tidak mengalami kesombongan ya. Jadi tetapi satu hal yang perlu kita juga garis bawahi bahwa kalau kita berbicara keadilan bukan hanya semata-mata soal
apa sih namanya, keadilan politik itu pilkada, tapi tentu juga harus berbicara soal keadilan, ya tentu keadilan ekonomi seperti yang banyak disetir tadi oleh Pak Hamdan. Ya, saya kira ini yang kita harus akui, yang agak keteter setelah 75 tahun kita merdeka ini, yang saya katakan tadi udah hampir satu abad kita ya. Mungkin sekedar mengingatkan, menyegarkan ingatan kita bahwa kita ini loh sudah hampir satu abad. Tinggal butuh lagi satu generasi, yaitu tinggal 25 tahun lagi. Nah, meskipun misalnya undang-undang regulasi juga saya kira sudah jauh dari memadai, itu saya kira sebuah ikhtiar ya, sebuah ikhtiar usaha. Mungkin yang terbanyak atau bahkan dikatakan booming regulasi adalah di Pemda, peraturan pemerintah daerah. Ada mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99, Undang-Undang 32 2004 sampai Undang-Undang 23 2014. Mungkin sudah ada 5 berlapis-lapis itu, bahkan sekarang sudah ada Undang-Undang Desa ya, Nomor 6 tahun 2014. Ini saya kira pada hakikatnya tujuannya adalah bagaimana untuk itu percepatan itu supaya nilai keadilan itu pusat, daerah, bahkan sampai ke desa tidak ada lagi kesenjangan ya, atau istilahnya tadi Prof ketimpangan, tapi benar-benar Indonesia ini milik semua dari Sabang sampai Merauke ya, 270 juta jiwa ya. Itu saya kira soal-soal di poin ketiga tadi, soal 3 pilar itu ya. Saya menyisakan satu poin, yaitu poin pertama sebenarnya itu soal hukum ya. Karena ini saya kira yang banyak mengganggu ya. Justru kita ini setelah amandemen sudah dipertegas Indonesia adalah negara hukum ya, Rechtsstaat itu sudah harga mati, bukan kekuasaan. Tetapi saya kira kita harus jujur ya, dalam praktek itu masih masih banyak gangguan-gangguan ya, masih banyak gangguan-gangguan yang terkadang tidak masuk akal ya. Gangguannya itu karena kalau kita berbicara keadilan ya, maka tentu kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya, harus proporsional ya. Keadilan, justice ya, kita nggak boleh di sana memperlakukan ini di tempat lain perlakuannya begini ya. Itu tentu ini menjadi satu lelucon, bahan tertawaan sebagai sebuah negara yang memiliki predikat sebagai negara hukum. Itu kita bisa lihat dalam konstitusi pasal 1 ayat 3. Oleh karena itu saya kira prasyarat-prasyarat itu harus clear. Kalau negara hukum ada jaminan tentang hak asasi manusia ya, tidak boleh orang langsung dinyatakan bersalah ya, katakanlah begitu, tanpa melalui suatu proses peradilan, dan itu panjang perjalanannya. Ya, kalau kita mau konsisten dengan hukum acara, 2 alat bukti dulu harus dipenuhi unsurnya, barulah ada bukti permulaan yang cukup, baru kita bisa melekatkan orang itu sebagai status tersangka. Ya, apalagi jika misalnya menghakimi seseorang ya tanpa proses hukum, saya kira itu lebih fatal lagi ya. Itu menurut saya itu sama halnya menghina akal sehat ya, nggak masuk dalam logika kita kejadian-kejadian atau kondisi-kondisi seperti itu. Nah, jadi itu memang saya kira harus kita tempatkan bahwa keadilan itu adalah pengertiannya suatu nilai ya, value, kebaikan, kebajikan dan kebenaran ya, yang menjadi kewajiban moral yang melekat dan mengikat seluruh anak bangsa. Saya kira dasar sekali nih. Kalau kita merenungkan dari situ aja mungkin udah bisa satu bab itu kalau kita mau jabarkan dengan kata itu tadi yang hanya 5 baris, 5 kemenangan. Ada kewajiban moral ya. Ada sesuatu yang kita anggap bahwa ini mengikat, harga mati nggak bisa lagi. Semuanya harus harus melalui prosedur hukum yang ada.
Nah, seperti yang saya katakan tadi, ya itulah konsekuensi logis bahwa kita tidak adalah negara hukum. Jadi memang nggak boleh apalagi namanya kesemena-menaan, kesewenang-wenangan, ya. Bahkan ya para filosof kita sudah mewanti-wanti sebenarnya itu, ya, jangan sampai ada abuse of power, ya, jangan sampai menyalahgunakan yang namanya apa sih namanya yang namanya kekuasaan. Oleh karena itulah ada yang namanya pembagian kekuasaan supaya ada yang bisa mengontrol, tidak boleh ini yang dominan eksekutif, kira-kira seperti begitu. Nah, saya kira karena ini waktu, ya, tentu yang apalagi namanya yang terakhir saya ingin tutup bahwa kita selalu mengingat apa pesan daripada para founding father kita yang begitu maksimal telah merancang yang namanya negara ini, bahwa negara ini arahnya mau kemana. Jadi para founding father kita, para pendiri bangsa ini dari awal sudah merancang, ya. Dan kita bisa lihat saja di paragraf apa nih keempat, ya, alinea terakhir itu jelas sekali bahwa tujuan negara ini adalah untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Wah, ini saya kira dari sini aja kalau kita menghayati, nggak ada orang boleh kesemena-menaan di sini. Kita selalu saling menjaga, ya, tali persaudaraan itu. Nah, mensejahterakan kesejahteraan umum, ya, memberikan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga ketertiban berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi dikunci, ya, kata kunci keadilan sosial. Tentu kita bahwa betapa pentingnya, betapa berharganya yang namanya keadilan sosial. Nah, saya kira kembali lagi ketemu judul kita pada hari ini, saya kira tidak salah moderator bilang sesuatu yang menarik, dan saya kunci ini dengan keadilan sosial. Jadi sebenarnya di sinilah tujuannya kita apa namanya kita berbangsa dan bernegara. Inilah goalnya kita ini hidup ini bagaimana ini kesejahteraan keadilan sosial ini kita bisa persembahkan kepada seluruh warga Indonesia. Nah, tentu memang saya kira kembali lagi itu bisa terjadi, tapi kita harus hilangkan yang ini carut marut, ya. Bagaimana betul-betul semuanya sudah on the track, sudah pada jalurnya, ya. Sehingga nggak ada lagi kesewenang-wenangan, nggak ada lagi apalagi namanya menjalankan suatu amanat itu secara berlebihan, ya. Dengan begitu tentu kita ketemu lagi bukan lagi carut marut, ya, tapi mungkin judulnya yang sudah agak sejuk, ya, sudah agak ini karena pencapaian kehidupan kita berbangsa dan bernegara itu ya sudah ke sana. Saya kira saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Abustan yang telah memaparkan pokok-pokok pikiran yang tadi merefleksikan dari narasumber-narasumber yang sebelumnya, dan kemudian secara optimis mengajak kita bahwa kita tidak hanya bisa memandang dari aspek carut-marut, tetapi sungguhnya ada perkembangan-perkembangan yang positif di dalam proses perjalanan kebangsaan kita yang sudah berjalan kurang lebih 75 tahun ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk semua audien atau partisipan bisa mengajukan pendapat lewat chatting, ya. Tapi sebelum saya bacakan ada 2 chatting yang saya kira nanti perlu dijawab dan direspon oleh para narasumber. Mungkin saya berikan kesempatan 1 atau 2 orang bertanya lebih dulu. Silakan ada audien untuk bertanya langsung.
Oke, Saudara Ahmad Rofiki ya. Halo, suaranya agak putus-putus. Ya, Silakan Mas Ahmad jaringan ini. Rofiki. Ya, terima kasih atas waktunya. Langsung saja ya, Pak. Ya, Langsung saja mengenai mengenai tadi carut marut keadilan juga, saya ingin menanyakan human right itu relevansinya terhadap hukum itu, Pak. apa human right kaitannya dengan relevansinya dengan apa? Dengan hukum, karena dengan hukum itu, Pak. Iya. Maksudnya gimana? Diperjelas. Mengenai yang diperjelas lagi, kita kan hidup itu di negara hukum, kita artinya hukum itu terlebih dahulu konsensus itu. Ya, terus? Aduh, saya ini ada kendala kaitannya itu, sinyal. Ya, terus ya. Iya, kendala sinyal itu, Pak. Terus Chat aja. artinya ketika dikaitkan dengan itu, keadilan itu artinya menyangkut dengan human right, hak asasi manusia. Lalu bagaimana korelasi antara human right dengan hukum tersebut itu, Pak? Begitu kira-kira. Terima kasih. Oke. Baik, saya kira ini bisa nanti direspon oleh 3 narasumber kita. Mungkin satu lagi jika ada. Kalau tidak, saya akan bacakan chatting. Tanya, Bro. Zainuri Mahroji. Ya, silakan. 2 UB, Bro. Ya, silakan. Bro, saya tanyakan 2. 1, kenapa keadilan di Indonesia itu tidak keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, Bro? Di mana koruptor itu sangat dispesial hukum. Aku izin, Bro. Mohon pencerahannya, Prof. Busman. Dan satu lagi untuk Prof. Hamdan. Prof, itu apa kebebasan berkumpul di era Jokowi ini? Kenapa terlalu ada batasan-batasan yang sangat kurang diterima, Prof? Mohon pencerahannya, Prof. Saya bertanya yang pertama untuk Prof. Abutan dan yang kedua untuk Prof. Hamdan. Terima kasih, Prof. Zainuri, Oke, Prof. terima kasih. Mudah-mudahan pertanyaan Pak Zainuri bisa ditangkap oleh para narasumber. Jadi Pak Zainuri bertanya mengapa keadilan tidak bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, apakah kebebasan berkumpul itu kenapa ada berbagai kendala sehingga tidak bisa dilaksanakan. Oke, ada 2 penanggap dan yang dari chatting ada 2 juga. Para narasumber perlu saya sampaikan, meskipun ini tidak pertanyaan dari Rahmat Cahyadi. Beliau bertanya, pada prinsipnya responnya setuju dengan apa yang disampaikan oleh para narasumber, terutama Prof. Faridatul Fauzia, berkaitan dengan kondisi umat Islam yang belum bersatu, sehingga mengajak untuk membantu saudara kita yang kurang mampu, sehingga saudara-saudara kita tidak menggadaikan keimanannya. Beliau memandang bahwa banyak masyarakat yang ingin ditahan menggantikan Habib Rizik. Ya, izin tanya, Prof. Langkah selanjutnya bagaimana jika pada akhirnya hukum ini melindungi kekuasaan yang batil, bukan menciptakan keadilan yang beradab bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini hampir sama dengan tadi yang diharapkan oleh Pak Zainuri. Dan yang kedua, bisakah hukum kita tegak dengan kondisi yang seperti saat ini?
Jika palu hukum sudah ada di mulut anjing, maka anjing akan memilih siapa yang masih ngasih tulang atau daging atau cuan. Jadi kalau palu diserahkan pada anjing, maka keadilan itu hanya patuh kepada pemilik anjing itu sendiri. Itu mungkin ada 2 chatting yang sementara saya bacakan, dan mungkin nanti jika ada lagi kita akan bacakan lagi. Mohon pada 3 narasumber untuk bisa merespon apa yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Rofiki, kemudian Pak Zainuri, dan 2 chatting dari peserta. Saya persilakan, mungkin dimulai dari siapa lebih dulu, monggo. Pak Bustan atau Prof. Faridatul atau Prof. Ramdan. Saya nanti silakan. yang lainnya menambahkan Pak ya. Ya, silakan Prof. Ya, Prof. Farida. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Rahmat Cahyadi, kita di sini bukan negara Islam ya. Kalau kita menghayati ayat ati Allah ati Rasul wa ulil amri minkum. Berarti di sini ulil amri yang diberikan suatu amanah sebagai pemimpin. Karena memang di sini ada pemahaman juga. Pemimpin yang di sini ada yang mengatakan ku anfusakum ahlikum naro, khusus untuk pemimpin keluarga. Tapi ini pemimpin yang dimaksudnya adalah pemimpin negara. Karena di sini kita ini bukan negara hukum, bukan negara Islam. Mau tidak mau kita kalau taat kepada apa yang sudah diamanatkan oleh Founding Father, yang dari mulai sila ke-1 sampai dengan sila ke-5, itu harmonisasi ya, harmonisasi dalam bermasyarakat pasti akan tercapai. Termasuk juga apabila dipahami oleh penegak hukum. Saya di samping tadi nanti dipadukan dengan amanat yang terdapat dalam konstitusi negara kita Undang-Undang 45. Saya berangkatnya dari ayat Al-Qur'an dulu. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Nah, dari ayat ini sudah jelas. Karena sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Berarti di sini mengamalkan semua yang diperintahkan dalam pegangan-pegangan bagi yang beragama di Indonesia. Kalau saya Muslim, berarti berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Hidup negara Indonesia di sini bukan negara Islam, tetapi artinya berarti kita taat. Nah, namun di sini kita sebagai warga negara harus mengingatkan. Nah, di sini ada tempat penyalurannya, tempat wadahnya, karena ada wakil-wakil rakyat kita yang sudah dipilih melalui mantu parlemen. Kita sebagai umat Islam diwajibkan tadi itu dakwah bilhal. Sering kita melihat kan di banyak yang mengingatkan kita sebagai umat Islam ada, misalnya ini apa sih namanya? Kalau kita melihat itu dakwah di TV, di Trans TV atau ada itu mengingatkan kepada individu sebagai masyarakat yang hidup bernegara di negara Republik Indonesia yang berpegang kepada Pancasila. Nah, termasuk dalam hal masalah keadilan sosial. Nah, di sini dalam hal masalah penegakan hukum, kalau individunya tuh para praktisinya itu mengamalkan, khususnya misalnya saya bagi orang yang beragama Islam, termasuk juga dia mengamalkan undang-undang hukum formil dan hukum materialnya, ini udah jelas loh. Ini ayatnya ayat pokok. Memangnya nanti nggak dituntut nanti diambil maksar, dituntut. Itu dengan satu ayat itu aja kalau bisa dijabarkan secara filosofis sudah terjawab ke sana. Nah, kalau misalnya kok sekarang ini, kenapa sih saudara mencontohkan Habib Rizik? Saya rasa kalau misalnya tadi itu difasilitasi cara dakwah jangan berprovokasi,
pasti harmonisasi akan tercapai. Dan lagi mungkin cara mengingatkannya itu jangan melalui kekerasan, tapi pendekatan secara sosiologis. Bagaimana caranya? Banyak cara yang melakukan suatu pendekatan. Atau misalnya sebagai pemimpin itu islah, bagaimana dimediasi. Gitu. Artinya jangan sampai merugikan kepada masyarakat. Karena di sini bukan dalam masalah keadilan saja. Saya berbicara tadi dari masalah ekonomi, dari masalah pemerataan pembangunan, dari masalah banyak sekali kalau misalnya kita mau menikah. Tapi itu bisa dibicarakan karena kita juga ada perwakilan-perwakilannya. Untuk apa kita milih? Itu nanti bapak-bapak ini di sini, saudara-saudara ini karena milih figur-figur pemimpin yang duduk mewakili di parlemen. Kalau misalnya dia tidak melaksanakan tadi itu amanatnya, saudara juga sama dipertanggungjawabkan, nanti dia memaksa, sama aja. Tuh. Jadi, kalau menurut saya, jadi ada langkah-langkah itu. Karena kalau misalnya seorang Islam, seorang Muslim sudah mengamalkan apa yang ayat yang saya sebutkan tadi itu, mengimplementasikan sila ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4, ke-5, insya Allah kedamaian, kemakmuran akan tercapai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan. Siapa? Ramdan Ya. atau Baik. silakan. Iya. Jadi menarik pertanyaan saudara Ahmad Cahyadi, Pak ya. Iya. Ya. Jadi memang ini sebuah fenomena ya. Kenapa saya katakan sebuah fenomena? Memang karakter bangsa kita ini kan macam-macam, ya. Tapi jangan lupa, memang kita kan punya wadah ya sebetulnya. Pemerintah ini kan tugasnya membina. Ini pendapat pribadi. Jadi masyarakat ini memang kalau kita lihat dari ragam cara berpikir, penyampaian, memang beda-beda. Hanya saja di sisi lain memang mungkin tidak pantas, tapi cara pandang orang lain sisi lain bagi dia itu hal yang biasa. Maka saya lihat di sini harus ada peran negara. Ya, ini kan rakyat, semua kita ini rakyat. Ya, rakyat itu saya ingat persis ditanya Prof. Sacipto, kita ini jangan sering berpikir secara normatikal. Segala sesuatu, katakanlah kasus atau pelanggaran, jangan berpikir secara normatikal tok, dia bilang. Tapi di negara kita ini boleh disebut sebuah laboratorium. Ada hukum adat, ada hukum agama, ada hukum positif. Disinilah peran negara menurut saya. Ya, negara harus melindungi masyarakatnya, terlepas salah dan sebagainya. Kalau kasus A seperti ini, tentu pendekatannya lain. Kalau kasus B seperti ini, tentu pendekatannya lain. Jadi tidak serta-merta hukum. Betul, memang negara kita negara hukum. Ya, hukum sebagai panglima. Ya, hukum sebagai alat pemaksa, itu betul, nggak ada yang salah itu. Tapi menurut saya di sini dibutuhkan pemikir-pemikir yang memang tadi disinggung Prof, berpikir secara sosiologis. Ya, sosiologis, karena bangsa dan rakyat kita ini punya karakter yang bermacam-macam, maka pendekatannya itu mesti dipikir harus bermacam-macam cara. Jadi bukan menunjukkan, mohon maaf aja ini ya, kekuasaan, meskipun itu hukum sebagai panglima, ya dibinalah. Saya sih melihat seperti itu aja kok. Itu tadi pendapat saudara, pendapat saya tentang Ahmad Cahyadi. Karena oleh bagaimanapun, agar hidup berbangsa dan bernegara itu ya nyaman dan tidak gaduh dan tidak
rasa curiga dan sebagainya, maka peran negara harus memperlihatkan wajahnya yang betul-betul. Ya, tadi malam kan kita sudah nonton ILC itu, mungkin Bapak Ibu sudah tahu tuh. Kata Dr. Rizal Ramli, Gus Dur itu dia berpikir secara EGP, memang gua pikirin gitu ya. Tapi kan ini juga beda-beda. Setiap rejim itu cara bikinnya beda-beda. Nah, oleh karena itu, negara yang punya segala-galanya, maka pendekatannya pun saya pikir dengan segala-galanya. Itu tentang pendapat saya, Saudara Ahmad Cahyadi. Ya, oke, mungkin Pak Dr. Abusa bisa tambah? Atau saya langsung ke yang berikutnya? Iya Pak, langsung aja. Baik. Ya, saya ingin menanggapi Saudara Jainuri, ya, advokat pengacara, ya, ketua PAMI, gitu ya, pengacara muda Indonesia. Begitu Pak Jainuri? Ya, baik. Ini kan yang beliau singgung ini pasal 28 ya, UUD 45. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul ya, dalam mengeluarkan pendapat ya, dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya ya. Ya. Negara demokrasi salah satu unsurnya saya pikir itu tadi, kebebasan mengeluarkan pendapat. Itulah ciri khas demokrasi. Kalau orang ngomong, mengeluarkan pendapat, dibungkam, ditutup mulutnya, ini sudah bukan negara demokrasi lagi. Ya, dan itu konstitusi kita melarang. Konstitusi kita itu mengatur. Ya, setiap warga negara berhak. Ya. Nah, tentu ini juga harus dilihat hukum. Ya. Tapi sekali lagi kalau memang sudah kebebasan berkumpul, mengeluarkan pendapat itu dibungkam ya oleh penguasa, maka matilah demokrasi kita. Ya. Maka negara ini bukan negara demokrasi lagi, tapi sudah negara diktator, kan begitu ya. Betul, Prof. Nah, ya, Prof. Sekarang bagaimana memodifikasi agar ini dapat berjalan dengan baik, ya, agar demokrasi berjalan dengan baik dan kebebasan berkumpul juga bisa berjalan dengan baik, maka memang ya saya sangat mengingat kembali di pengantar ilmu hukum, ya, guru besar kita di Fakultas Hukum, Prof. Rasidi, dia bilang hukum itu ada dalam diri kita, yang kita lakukan itu, maka kita harus berkaca. Ya, artinya apa? Setiap omongan perbuatan kita itu harus kita pikirkan sebelumnya. Ya, apakah itu sesuai memang apa tidak? Ya, artinya jangan hak kita itu melanggar hak orang lain. Ya, jangan sampai itu kewajiban kita tapi melanggar kewajiban orang lain. Nah, kan hak setiap warga negara. Dengan catatan apabila itu dibungkam oleh penguasa dalam hal ini di negara manapun, itu negara perlahan akan demokrasinya mati. Itu mungkin jawaban saya, Saudara Jainuri. Siap, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Baik, mungkin dilanjutkan ke... Silakan. Oke, Pak Moderator. Ya, saya kira tentu saya tinggal menambahkan saja karena sudah jauh lebih sempurna, sudah dijelaskan oleh karena sudah dijelaskan oleh Prof dan Pak Hamdan. Yang pertama saya kira keterkaitan atau relasi daripada keduanya ini tidak bisa terpisahkan ya. Hak asasi manusia tentu di dalamnya mewakili manusia dan kemudian ditingkatkan menjadi masyarakat ya. Coba kita bisa bayangkan
bagaimana jika masyarakat tanpa hukum tentu yang menjamin keamanan itu ya agak sulit tanpa adanya suatu aturan atau hukum yang mengaturnya. Itulah saya kira yang paling menonjol pemikiran yang terkait masalah ini. Guru besar Profesor Mukhtar Kusuma Atmaja, saya kira beliau ini bukan hanya seorang akademisi tapi juga banyak berteri luar negeri, menyibaratkan bahwa hukum hukum tanpa kekuasaan, ya, hukum tanpa kekuasaan itu akan jadi lumpuh, ya, tidak bisa ngapa-ngapain begitu ya. Tetapi sebaliknya kekuasaan tanpa hukum bisa menjadi atau ujungnya adalah kezaliman. Nah, saya kira ini sinyal dari awal atau alarm ya dari awal yang sudah dititipkan oleh pendahulu kita Pak Mukhtar Kusuma Atmaja untuk mewanti-wanti soal pelaksanaan daripada hukum itu jangan sampai terjadi yang namanya pelanggaran hak asasi manusia, ya, karena ini menjadi konsen kepedulian, ya. Saya kira secara internasional kita sudah lihat ada Declaration of Human Rights, ya, yang memang yang mengatur tentang penghormatan, perlindungan, dan penegakan daripada hak asasi manusia itu. Itulah sebabnya setiap yang hak asasi manusia sedunia. Nah, itu menunjukkan bahwa betapa besar kepedulian secara internasional terkait menyangkut masalah hak asasi manusia atau human right, ya. Dan tentu implementasinya ke negara kita, ya, melalui HAM. Kita sudah memiliki undang-undang HAM, hak asasi manusia tersendiri, Undang-Undang 39 tahun 1999. Jadi saya kira ya tentu ya banyak yang berpendapat bahwa itu dasenya, tapi dasolengnya saya kira kita masih miris. Ya itu saya kira sah-sah saja, tetapi yang penting mengharapkan adanya political will atau komitmen, ya, daripada para pelaksana atau para regulator, ya, yang melaksanakan peraturan-peraturan itu supaya betul-betul dilaksanakan sesuai dengan apa yang terjadi adalah manipulasi-manipulasi, rekayasa-rekayasa yang pada akhirnya adalah suatu pelanggaran hak asasi manusia di situ. Jadi poinnya saya kira yang perlu kita pahami bahwa tetap hukum adalah menjadi kaidah tertinggi, saya kira tugas kita bersama bagaimana betul-betul melaksanakan hukum itu secara konsisten dan bagaimana betul-betul ciri atau karakter negara kita sebagai rule of law, ya, di mana selalu mengedepankan yang namanya supremasi hukum, itu membumi, ya, membumi dalam praktek. Nah, saya kira inilah saya katakan semuanya sesuatunya, ya. Bagaimana kening menjadi tuntutan, ya, yang namanya keadilan.
Itulah makanya keadilan saya selalu menganalogikan sebagai jangkar, ya. Kita sebagai jangkar, kita lihat di dermaga, maka yang terlebih dahulu diperhatikan adalah menancapkan jangkar itu di bandara, di dermaga, di pelabuhan. Apa tujuan dan maksudnya? Agar kapal itu tidak mudah hanyut oleh ombak, tidak mudah dihempaskan oleh ombak dengan adanya jangkar yang sudah tertancap itu. Begitu pula saya kira dalam kehidupan nyata, keadilan itu adalah jangkar bangsa dan bernegara. Oleh karena itu saya selalu seperti dalam artikel saya yang saya sudah ini adalah kehidupan berbangsa dan bernegara ini harus berbasis keadilan. Itu enggak ada opsi lain, pilihan lain. Ini ada keadilan yang kita harus temukan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Aftan, dosenku yang bijak, dan Prof. Hamdan, dosenku yang bijak. Kami akan menyimak terus selesai, Prof. Sekalian. Audien yang lain, saya akan bacakan dulu. Ada respon dari 2 orang di chatting yang ini apa yang disampaikan oleh para narasumber dan mengajak kita untuk mendalami Al-Quran dan Al-Hadis sekali lagi sehingga agar lebih dalam lagi agar keadilan di negara kita ini bisa tercipta. Demikian juga beliau Pak Rahmat Cahyadi menyetujui bahwa negara tidak boleh menampilkan arogansinya terhadap warga negara yang kritik yang baik yang menjadi respon dari narasumber 3 narasumber yang ada. Kemudian ada pertanyaan dari Arifuddin, beliau saya bacakan saja. Mohon izin bertanya, mengingat bangsa ini sudah komitmen dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 1 Ayat 3 yang secara jelas mengatakan bahwa berpendapat ciri suatu negara hukum adalah memposisikan hukum di posisi yang tertinggi, supremacy of law, atau menjadikan hukum sebagai panglima. Namun saat ini realitas yang terjadi di bangsa kita justru berputar 80 derajat. Hukum hari ini dijadikan alat politik, dijadikan alat untuk membangun perekonomian atau mengindahkan tujuan kotornya. Pertanyaan saya Pak atau Ibu, bagaimana cara kita selaku akademisi mempersiapkan konsep untuk merealisasikan pendapat John Locke agar ilmu hukum kita dapat bermarwah dan jelas dijadikan panglima. Kemudian ada juga pertanyaan dari yang kedua dari Beni Araras. Beni Araras, institusi menjadi senjata politik digunakan secara paksa oleh mereka yang berkuasa melawan mereka yang tidak berkuasa maksudnya. Beginilah cara otokrat badan negara netral lainnya. Membeli media, sektor swasta, atau menekan mereka untuk diam. Dan menulis ulang aturan main politik agar membuat arena pertandingan jadi tak adil bagi lawan. Baik, Bapak Ibu, para narasumber itu sudah ada 2 yang saya bacakan kaitan dengan yang pertama, ada 3 ya, dari Pak Rahmat Cahyadi tadi komen saja dan
mengamini apa yang disampaikan para narasumber, dan yang kedua dari Arifudin, sebagaimana posisi yang dicita-citakan dalam konstitusi, dan yang kedua berkaitan dengan komen tentang konsep mengenai demokrasi telah mati. Saya silakan. Baik Pak Dr. Najih, saya tanggapi dulu dari Saudara Arifudin, pasal 1 ayat 3, yaitu negara hukum, bagaimana merealisasikan hukum jadi sebagai panglima. Ya, kalau kita tiga, artinya semua problematika yang terjadi di masyarakat, baik ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya, ya harus sesuai secara hukum. Nah, itulah salah satu kita bicara menjadikan hukum sebagai panglima. Memang jangan kita berpikir secara normatikal toh. Saya ini harus konsisten masalah seperti ini. Karena di pasal 1 pun disebutkan negara berdasarkan hukum. Jelas negara mengakui semua hukum yang ada di negara ini. Negara tentang bagaimana hidup bernegara. Meskipun negara mencampuri urusan agama misalkan. Nah, tapi itu kan salah satu bahwa sampingkan dari sistem ketatanegaraan kita. Sekarang ada asuransi syariah, asal pasar syariah, dan sebagainya. Meskipun memang kita bukan negara Islam, itu sudah merupakan wajah hukum sebagai panglima. Nah, oleh karena itulah konstitusi kita mengatur bahwa negara kita berdasarkan hukum. Tatkala kita bicara hukum sebagai panglima, masyarakat ini berpikir secara normatikal. Ini yang keliru menurut saya. Semua diselesaikan harus melalui pengadilan, ruang pengadilan. Padahal masih ada wadah-wadah lain yang bisa menyelesaikan. Kita punya bermacam-macam di daerah itu penyelesaian sengketa. Dan saya kira sampai sekarang masih ada, hanya pola pikir kita sudah terguras. Ya, terguras dan memang terbawa situasi kondisi, kalau bukan ruang pengadilan itu bukan keadilan yang kita dapatkan. Nah, ini yang menurut saya sedikit keliru. Ya, padahal kalau kita berbicara kepada pasal 1 tadi itu, kita harus mengadopsi proses. Ya, apakah itu dijadikan hukum sebagai panglima? Iya kan? Nah, ini menurut saya salah, bukan salah, tapi di dalam pelaksanaan hukum sebagai panglima itu terkadang kebanyakan kita berpikir secara normatikal. Nah, ini orang-orang berpikir secara positifis. Undangnya harus ada pasal-pasalnya. Nah, itu yang dijadikan sebagai panglima. Nah, ini lama-kelamaan menguras ya tradisi dan kebiasaan kita hidup sebagai bangsa,
dan menghilangkan ciri-ciri khas kita atau hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat tadi. Kebiasaan ciri khas kita, ya itu baru katakan hukum sebagai panglima. Berbangsa ini jangan berpikir secara normatikal talk, tapi masih ada hukum-hukum yang hidup di masyarakat kita. Itu mungkin jawaban saya. Yang kedua, Saudara Beni Aras, mohon Pak Moderator, pertanyaannya apa tadi ya? Tentang demokrasi yang konsep telah demokrasi ya? Ya, demokrasi yang telah mati. Yang telah mati. Begini, kalau disebut negara telah demokrasi telah mati, ya saya pikir tidak 100%, karena kita baru selesai pilkada, ya kan? 100%. Nah, baru selesai kita pilkada. Pilkada itu salah satu gubernur, wali kota, bupati, ya kan? Nah, jadi saya tidak banyak memberikan komentar tentang itu karena memang saya melihat demokrasi itu masih berjalan on the track, ya. Meskipun mungkin secara empirik di lapangan oleh yang lain, Pak Prof dengan Pak Dr. Bustan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung Pak ya. Saya kira sudah dibahas secara lengkap tadi Pak Dr. Hamdan. Sudah kira Suaranya putus-putus Pak. Bukan seminar, Bos. Bukan, tidak akan dengar. ya. Dengar. Silakan Prof. Atau saya lanjut? Teruskan aja Bapak, lanjutin. Oke Prof. Ya. Kalau sudah dipersilakan saya mau Prof, alhamdulillah berarti saya lanjutkan ya. Karena kita berbicara keadilan hari ini ya. Ya, saya kira respon atau pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak, beragam, tentu kalau saya simpulkan mengerucut pada bagaimana cita-cita ideal daripada negara Indonesia, ideal daripada itu saya kira kembali lagi dari Indonesia awal ya, bagaimana membenarkan daripada lagi dari awal dalam kehidupan begitu, bagaimana mewujudkan berbangsa Indonesia bangsa ya. Tapi memang saya kira itu menjadi problem terbesar dan sekaligus tantangan kita ya, bahkan kita tadi dalam disebutkan bagaimana kita ingat dan ya, 45 sudah Pancasila kita sila kelima ya, keanuan dari yang paling sial di antara kelima. Ini katanya ya, kita belum realisasi, yang belum terlaksana dengan baik, yaitu pasal 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padahal itulah saya kira goal daripada kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Indonesia, kehidupan kita berbangsa dan akhir dipertanyakan tadi, ya tentu saya sependapat dengan Pak Dr. Hamdan bahwa kita sudah banyak mengalami kemajuan dan itu terbukti pintu amandemen konstitusi kita ya. Jadi memilih pemimpin itu bukan lagi sistem keterwakilan, tapi benar-benar
diberikan kepada rakyat untuk berdaulat, ya, untuk berdaulat. Sehingga kita lihat pelaksanaan, katakanlah salah satu contoh konkret adalah pilkada yang dilaksanakan itu sudah dilaksanakan dengan pemilihan langsung. Ya, saya ada contoh konkret pelaku lah secara, karena saya pernah duduk di DPRD provinsi dulu, Sulawesi Selatan. Itulah era saya yang terakhir memilih masih melalui DPRD, ya. Waktu itu Gubernur Sulawesi Selatan Pak Amin Sam dan wakilnya Pak Sarul Yassin Limpo yang sekarang jadi Menteri Pertanian, yang terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur. Tentu dengan berbagai apalagi namanya se-Indonesia, sehingga dirubahlah sistem itu menjadi sistem langsung. Tentu tujuannya adalah bagaimana supaya demokrasi itu betul-betul bisa lebih demokratis, ya, betul-betul bisa lebih mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Nah, oleh karena itu saya kira pendapat tadi bahwa demokrasi telah mati, saya kira kalau kita mengikuti proses tahapan-tahapannya itu, ya, mulai tadi yang saya bilang dari amandemen, sebab disitulah pintu masuknya, ya, yaitu melalui amandemen konstitusi, sehingga berubah semuanya, bandul demokrasi kita itu seluruh Indonesia. Saya kira itu mungkin saya bisa lengkapi. Ya, terima kasih. Ini udah kelima. Dr. Abustan. Selanjutnya monggo Prof. Faridatul Fauzia, ada yang ingin disampaikan untuk merespon dua pandangan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ketiga kalinya, memang kalau melihat daripada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45 tadi Bu ya, hukum adalah di atas segala-galanya. Tetapi kita dikembalikan kepada political will dari pemerintahan itu sendiri. Karena begini Pak, wakil-wakil di parlemen sekarang ini kan status quo. Artinya partai mana yang lebih besar di situ berkuasa, disitulah. Jadi kita tidak bisa berbicara tadi itu demokrasi mati itu tadi. Yang penting kita harus ada upaya. Karena di sini ini pembagian kekuasaan baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif ini tidak dilaksanakan dengan semestinya. Kalau ini dilaksanakan plus tadi itu Pancasila sebagai ideologi bangsa, aman semuanya. Gitu. Nah, siapapun berkuar-kuar bagaimanapun juga, selagi tadi itu yang sekarang ini yang berkuasa partai apa di duduk parlemennya. Kalau yang misalnya yang ada oposisi tidak sepakat, tapi kan karena dia dulu lebih banyak, ya itulah yang menang bagaimanapun juga. Makanya dikembalikan kepada political will. Nah, tetapi kalau misalnya political will-nya itu mau menerapkan oligarki, yaitu sah-sah saja menurut dia, kan begitu. Cuma di kita di sini sebagai masyarakat harus berupaya, kan ada wadahnya bagaimanapun juga. Itu kalau menurut saya. Tadi menurut saya itu begitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira pandangan yang cukup ringkas dari Prof. Faridatul Fauzia menutup sesi kita. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf karena waktu sehingga mungkin sesi ini tidak bisa kita teruskan. Saya kira tema yang kita diskusikan tentang carut marut penegakan hukum kita ini perspektifnya memang sangat luas, ya, dan bisa kita cermati dari berbagai aspek. Tetapi yang mendasar tadi setelah kita diskusikan bersama adalah persoalan keadilan. Nah, dan demokrasi. Ada yang sampai menyebut kita ini keadilannya jangan hanya normatif, atau saya menulis tadi Pak Hamdan menyebutnya sebagai apa tadi? Di mana catatan saya? Ini jadi telesut.
Jadi hukum sebagai panglima bukan hanya sekedar apa tadi normatiful. Saya lupa mencatat. Kemudian juga catatan yang penting bahwa dari para narasumber saya kira bahwa kita bagaimana menjadikan nilai keadilan itu tidak hanya keadilan yang bersifat prosedural dan formal, tapi nilai keadilan itu menjadi nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai kebenaran dan bernilai moral yang melekat dan mengikat kita semua sebagai bagian dari bangsa. Nah, jika nilai keadilan itu bisa kita laksanakan, maka sila kelima tadi bisa kita wujudkan. Kita beruntung bahwa kita punya 5 sila dan itu adalah cita-cita. Karena cita-cita maka harus terus kita perjuangkan untuk diwujudkan. Karena nanti kalau cita-citanya kita habis, maka kita nanti dianggap selesai sebagai sebuah bangsa. Jadi nilai yang harus terus kita perjuangkan sebagai anak bangsa dari generasi ke generasi, sehingga konsep negara hukum itu tidak kosong, tapi setiap waktu, setiap fase pasti diisi dengan dinamikanya, sebagaimana yang disebutkan oleh Bu Prof. Faridatul Fauziah tadi, bahwa setiap dinamika itu ada dominasi politik tertentu. Kalau kita sebut dalam teorinya politik hukumnya Prof. Mahfud, bahwa konfigurasi politik itu sangat berpengaruh terhadap perilaku hukum, produk hukum, maupun keputusan-keputusan hukum. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita bisa memenangkan pertempuran untuk mengisi yang ideal itu. Nah, ini adalah tugas kita sebagai anak bangsa. Yang ideal harus menjadi terus ideal gitu. Jangan lantas ketika belum berkuasa ideal, tapi setelah berkuasa kemudian pragmatis. Nah, ini yang menjadi penyakit dari bangsa kita. Nah, saya kira demikian apa yang diskusi kita ini yang cukup menarik, ya, dan itu menjadi catatan kita untuk membekali diri kita agar apa yang dari cukup menarik menjadi perlu dan sangat menarik untuk kita kembangkan secara terus-menerus. Terima kasih kepada narasumber Dr. Hamdan, Dr. Abustan, dan Profesor Faridatul Fauziah atas perkenannya untuk mengisi acara visiting profesor dalam sesi diskusi yang sangat penting ini. Dan ini menjadi amalan kita untuk kita terus kembangkan dalam diskursus maupun dalam amalia-amalia kita sehari-hari. Baiklah, terima kasih para audien juga atas partisipasinya. Dan marilah kita tutup sesi kita ini dengan membaca bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.